izin Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Taufik, di sini dalam rangka kegiatan demonstrasi kontekstual, kami ada tugas untuk menganalisa bagaimana SMK Negeri 6 Malang itu dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul di SMK Negeri 6 Malang. Nah, yang perlu kami tanyakan yang pertama Pak Taufik, mohon izin, apakah saya tidak mengganggu waktu yang dengan Pak? Enggak, saya buka sudah. Mohon izin Pak. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan di SMK Negeri 6 Malang, Bapak, bagaimanakah SMK Negeri 6 Malang melihat suatu permasalahan tersebut terkait dengan permasalahan yang masuk di lima etika ataukah bukan mengulang? Ya. Terima kasih Pak Daris. Memang pengambilan keputusan oleh kepala sekolah di dalam menentukan semua persoalan atau problematika berkaitan dengan problematika pembelajaran di kelas maupun hubungan sosial emosional antar guru dengan siswa dan dengan kepala sekolah, itu saya selalu upayakan berbasis data dan berbasis kepentingan sekolah. Saya akan berikan contoh nyata saja karena ini berdampak kepada Bapak Ibu guru, terutama PNS dan P3K. Contoh nyatanya yaitu pengambilan keputusan kepala sekolah di dalam penilaian kinerja. Memang banyak saya dihadapkan kepada dilema etika. Yang pertama, kami sudah susun indikator-indikator dalam instrumen penilaian kinerja dan sudah kami sosialisasikan. Tetapi pada saat tertentu kami dihadapkan pada kondisi saya harus membantu salah satu guru karena mau menaikkan pangkat atau berpedoman pada kriteria pendidikan. Penilaian kepala sekolah setiap bulannya itu atau setiap 3 bulan sekali kan ada ya. Yang sesuai dengan penilaian kinerja itu. Saya tidak ada masalah dengan proses penilaian kinerja karena kami sudah susun instrumennya. Tetapi pada saat kami menentukan Bapak Ibu guru yang peringkatnya terendah kinerjanya berbagai aspek instrumen itu, menemukan guru yang mau naik pangkat. Nah, ternyata dia lalai terhadap kinerja dia, sehingga dia digolongkan kepada guru yang dikategorikan butuh perbaikan. Nah, saya ada dilema etika itu. Apakah saya membantu guru itu dengan mengganti orang lain? Nah, ini mengganti orang lain kan juga dilema etika. Kok dia sesuai ekspektasi tiba-tiba digolongkan. Untuk itu saya tetap berpedoman pada kriteria penilaian. Ya, saya abaikan yang dilema etika itu karena ini bukan penilaian insidental, tapi penilaian yang berbasis data dan dalam 1 bulan penuh penilaiannya itu. Dan setiap Bapak Ibu guru punya kesempatan untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadi dalam pengambilan keputusan khusus untuk yang penilaian kinerja ini, saya tidak bertabrakan dengan dilema etika, tapi saya melakukan pengambilan keputusan berdasarkan. Jadi untuk terkait dengan LHK bagi guru yang dikategorikan butuh perbaikan, namun beliaunya harus naik pangkat, maka yang menjadi dasar pengambilan keputusannya kembali lagi ke aturan. Kemudian Pak, terkait dengan pengambilan keputusan tersebut, menapa wonten uji-uji yang lain Pak selain hanya berdasarkan data tersebut? Apakah mungkin nanti ada uji legalitas, uji regulasi, intuisi, publikasi ataupun panutan? Gini ya, kami tanpa melakukan uji itu pasti insya Allah instrumen kami sesuai dengan edaran Permenpan yang mendasari. Jadi kami berdasarkan aspek hukum, landasan hukumnya ada peraturan-peraturan. Justru kami breakdown peraturan itu menjadi kinerja yang bisa ditampakkan, yang bisa dicapai oleh Bapak Ibu guru pegawai.
Jadi masuk ke dalam uji legalitas. Iya betul. Dari segi rules, aturan perundang-undangan di downgrade menjadi suatu instrumen penilaian kerja. Dalam pelaksanaan pengambilan tersebut, tantangan apa Pak yang biasanya muncul Pak? Yang pertama mungkin dinilai oleh Bapak Ibu guru sosialisasi kami tentang indikator-indikator penilaian itu kurang maksimal. Ya. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk komprominya belum maksimal. Misalnya jika salah satu Bapak Ibu guru tidak bisa melaksanakan tugas yang dijadwalkan, padahal penilaian itu berjalan dan tidak boleh diulang. Nah itu kompromi-kompromi itu yang masih perlu terus kami kembangkan. Sehingga karena kalau komprominya terlalu tinggi, itu guru akan cenderung mengabaikan, akan cenderung minta perbaikan. Tetapi kalau terlalu kuat atau meniadakan kompromi itu, Bapak Ibu guru tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kalau dia terhalang oleh kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya anak-anak sakit, kemudian keluarga meninggal. Jadi kompromi itu yang harus terus saya kembangkan. Jadi untuk komprominya itu tetap ada, tetap ada terkait dengan kasus-kasus yang di luar kemampuan Bapak guru baru kami gunakan. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut Bapak menolong yang ada yang dukung dari sekolah atau dari baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung Pak? Kalau bagi saya, karena ini sudah aturan penilaian kinerja, dilatar belakangi oleh penilaian yang tidak berbasis data dulu. Jadi kepala sekolah itu tidak berani melakukan penilaian di bawah ekspektasi. Semuanya pasti di atas ekspektasi itu yang dilihat oleh pemerintah. Maka guru-guru atau pegawai yang lemah di dalam pengelolaan kinerja itu akan punya hak yang sama dengan teman-teman guru yang kinerjanya, saya boleh menggunakan istilah fantastis, sama-sama naik pangkatnya. Nah, pemerintah melihat kelemahan itu, sehingga kepala sekolah sekarang diberikan hak untuk menilai di bawah ekspektasi supaya kenaikan pangkat Bapak Ibu guru itu berbeda karena perbedaan kinerja. Dari permasalahan yang muncul Pak, mungkin konten nilai-nilai apa yang bisa diambil dari proses penilaian kinerja guru ini dengan dampak dan juga kalang kabutnya guru-guru itu Pak? Mungkin saya kalau mengkritisi tentang pengurangan angka kreditnya. Pengurangan angka kreditnya bagi saya terlalu besar bagi Bapak Ibu guru yang dinilai di bawah ekspektasi itu sampai 50%. Harusnya ada gradasi lebih halus. Sehingga Bapak Ibu guru tidak khawatir tidak naik pangkat itu karena angka kreditnya masih tinggi. Memang dia dinilai di bawah ekspektasi, tapi tidak sampai nunggu 2 tahun untuk bisa naik pangkat. Ini kalau Bapak Ibu sekalian sudah bekerja, kemudian karena kelalaian tidak melaksanakan tugas rutin ya, misal tidak ikut upacara seharusnya, kemudian harus dikurangi 50% angka kreditnya, itu kan kasihan. Saya hanya mengkritisi itu yang menjadi ganjaran utama. Saya tahu bahwa ini akan menimbulkan perbedaan pendapat penilaian tentang kepala sekolah kepada Bapak Guru. Tapi lebih dirugikan lagi nanti Bapak Ibu guru yang terpotongnya angka kredit terlalu besar. Bolehlah pengurangan kredit mungkin 10, 20, maksimal 25%. Jangan sampai 50%. Jadi untuk teman-teman guru yang di bawah ekspektasi risikonya besar sekali. Memang risikonya besar sekali. Memang tujuannya permain itu seperti itu. Untuk menghambat kenaikan pangkat guru-guru yang kinerjanya di bawah. Terkait dengan sosialisasi untuk 50% itu melakukan sampai Pak? Sudah kami sampaikan. Itu akan penilaian akhir tahun itu di atas ekspektasi itu 125 kalau nggak salah, 125%. Jadi justru teman-teman Bapak Ibu guru yang dinilai di atas ekspektasi itu malah ada poin angka kreditnya dikalikan 1,25.
Untuk Bapak Ibu yang sesuai itu tidak ada pengurangan maupun penambahan, tetap 100%. Yang di bawah ekspektasi ini yang dikurangi. Ya, dikuranginya bertahap. Ada yang butuh bantuan, ada yang di bawah ekspektasi. Kami upayakan hanya di tingkat butuh saja perbaikan, jangan sampai di bawah ekspektasi. Karena kalau di bawah ekspektasi itu 50%, yang butuh perbaikan 75%. Tapi ternyata pada saat kami cetak angka kredit itu ya, penilaian SKP, ternyata butuh perbaikan itu tidak dipotong 75%, malah dipotong 50%. Tidak sesuai dengan pasal-pasal di Permen 4. Jadi untuk proses penilaian itu sampai berjalan selama Sudah kami sosialisasikan dan kami dari awal sudah menyampaikan hati-hati Bapak Ibu Guru, ini berdampak kepada kenaikan pangkat jenengan. Dan ini kan penilaian Pak ya. Saya kualitatif ya, artinya mesti ada yang di bawah ekspektasi. Nah, kepala sekolah pasti memilih. Nah, supaya kepala sekolah tidak memilih, maka dibuat rankingan setiap bulannya. Yang dalam 1 tahun nanti akan diberikan lagi siapa yang paling sering di bawah ekspektasi itu yang masuk ke dikategorikan butuh perbaikan. Untuk proses penilaian kinerja itu sama berjalan Sekarang sudah 2 tahun. Nah, dari proses 2 tahun itu apa wonten Pak Bapak Ibu guru yang dinilai butuh perbaikan itu? Iya. Setiap kalau di aplikasi ya di Master BKD itu untuk penerbitan SKP itu kepala sekolah tidak bisa kirim data kalau belum input guru-guru yang dinilai di bawah ekspektasi atau jadi sudah berjalan 1 tahun ke belakang. Contohnya kedua, Desember nanti kami kan juga melakukan penilaian akhir tahunnya. Terkait dengan Bapak Ibu yang dikategorikan di bawah ekspektasi, menopang beliaunya ada inisiatif untuk perbaikan atau belum? Ini karena penilaian ini kan bukan penilaian setahun ya, artinya di setahun baru kami nilai. Kami lakukan penilaian itu per bulan dan pengapatannya setiap hari. Jadi Bapak Ibu itu seharusnya sudah tahu, apalagi kan sudah 2 tahun ini ya, sehingga kapan dia di peringkat berapa sudah bisa memprediksi, sudah bisa menghitung. Kalau saya sering terlambat pasti di bawah. Kalau saya tambah aktivitasnya pasti di atas. Berarti kalau memang ini sudah betul berkenaan. Jadi kenaikan pangkat itu memprioritaskan guru-guru yang aktif, kemudian yang ide gagasannya selalu mewarnai kehidupan sekolah. Jadi guru-guru yang boleh saya gunakan istilah performanya kurang atau malas ya, tidak aktif, maksudnya akan secara otomatis masuk di kategori butuh perbaikan. Dan proses penilaian kinerja guru ini terkait dengan apa itu model peningkatan guru gitu Pak? Apakah ada kenaikan atau guru ada yang apatis atau gimana? Karena ini dipaksa pakai sistem. Jadi guru-guru saya memang belum melakukan survei, wawancara apakah ini memuaskan. Tentu yang nilainya di atas ekspektasi pasti dia akan tidak memuaskan karena diuntungkan kan. Tapi Bapak Ibu guru yang di bawah ekspektasi selalu menyampaikan beberapa tidak adil dan seterusnya. Karena itu oleh sistem dipaksa kepala sekolah harus menilai siapa yang di bawah ekspektasi itu butuh perbaikan. Secara garis besar terkait dengan kinerja Bapak Ibu guru, apakah ada peningkatan atau malah sesungguhnya Pak? Ada peningkatan. Dia ada peningkatan yang di atas ekspektasi dan sesuai ekspektasi itu. Jadi sekarang guru-guru itu mau berlama di sekolah, gitu ya. Itu sudah mulai ada perbaikan. Terus Bapak Ibu yang presensi di akhir itu sudah mulai berkurang. Jadi presensi sesuai dengan batas presensi. Jadi kecenderungan kinerja Bapak Ibu guru saat ini sudah banyak berubah ya Pak dari sebelum adanya penilaian kinerja.
Pak Taufik, mungkin sampel cekap semata terkait dengan wawancara untuk kegiatan kali ini. Mohon izin Pak Taufik untuk menyampaikan pesan-pesan jenengan untuk saya pribadi. Ya. Jadi untuk Pak Daris sebagai CGP ya, calon guru penggerak yang sedang proses pembelajaran, dan nanti pasti ada sertifikat sebagai guru penggerak, dan guru penggerak itu punya tugas selalu menginspirasi. Kemudian yang kedua, mendorong rekan-rekan itu untuk berkolaborasi dan melakukan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Saya berpesan karena Pak Daris itu sengaja dicetak oleh kementerian untuk menjadi guru yang memiliki kompetensi lebih dibandingkan guru yang lain, kan lebih perhatiannya berfokus pada kepentingan peserta didik. Maka semua ilmu, disiplin ilmu yang dipelajari di selama proses pendidikan guru penggerak itu sedapat mungkin bisa diimplementasikan nanti setelah program pendidikan ini selesai. Dan saya ucapkan selamat kepada Daris karena sejauh ini mampu mengikuti pendidikan CGP dengan baik, tinggal menunggu proses akhir karya nyata saja. Terima kasih banyak Pak Taufik atas sarannya, dan saya mohon maaf sekali lagi apabila mengganggu, mungkin salah kata ngapunten. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Guntur selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Malang. Di sini kami, khususnya saya Yustiana Amita Utama, CGP Angkatan 11, dan saya Daris Pak dari SMK Negeri 6 Malang yang sudah ikut kegiatan CGP Angkatan 11. di sini kami ingin melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan, nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin seperti itu. Nah ini mungkin monggo Pak Daris. Pak Guntur, mohon izin Pak, kami bertanya terkait bagaimana SMK Negeri 8 Malang yang jenengan pimpin ketika menghadapi suatu problematika atau masalah itu mengidentifikasi masalah tersebut. Apakah masalah tersebut masuk ke dalam masalah-masalah yang bersifat dilematika etika, ataukah masalah-masalah yang masuk ke dalam istilahnya tujuan moral. Jadi nanti pengambilan keputusan kadang-kadang kita harus mengambil keputusan cepat. Cepat. Kalau kita terus mengambil keputusan cepat, mau tidak mau, kita harus koordinasi dulu sebelum ambil keputusan. Di sini ada langkah-langkah atau mungkin kabinet yang terkait dengan kebijakan keputusan, sehingga kita bisa secara terbuka menyampaikan terlebih dahulu masalah mana yang terbaik untuk kita ambil keputusan. Tapi yang jelas kalau kita ngapain dia mengambil agama berdasarkan pembimbingan itu, kalau ngambil keputusan itu tidak sembrono. Jadi kalau memang ada sehari sebelum kita mengambil keputusan, tidak tunjuk dulu sholat, itu hal yang penting. Jadi secara insting itu kita mengambil keputusan bukan karena emosi, bukan karena kebijakan, secara betul-betul kita itu meminta petunjuk. Memang apa yang kita putuskan itu menyangkut misalnya masa depan siswa seperti itu. Jadi kalau saya biasanya begitu ya, jadi secara spiritual itu ya sudah kita lakukan, tapi secara kinerja kita harus berkoordinasi. Jadi untuk kegiatan keputusan itu disilakan dahulu dilanjut dengan manajemen, waka-waka, mungkin ada juga di situ wali kelas, BK dan keselamatan. Tapi insya Allah kalau itu tidak mendesak, biasanya kita itu bisa berpikir jernih.
sekolah dulu semuanya sangat kalau seperti itu saya kira sikap orang. Tapi kalau pimpinan memang wajib melakukan itu ya, itu bukan main-main, itu faktor X yang menyelamatkan itu. Selama Bapak memimpin, mungkin ada kasus yang terkait dengan dilema etika, Pak. Jadi mungkin ada kasus yang menyajikan jawaban itu yang sama-sama benarnya. Nah, itu bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil keputusan terhadap sebuah kasus ini? Mungkin ada contohnya. Jadi begini, misalnya contohnya misalnya menentukan keputusan, misalnya soal kenaikan kelas misalnya, itu menyangkut nasib anak dan itu dilema. Ya, misalnya ada kasus ada anak ini memang sudah 2 kali tidak naik misalnya. Tetapi kita mengambil keputusannya itu betul-betul berdasarkan data. Data ini seperti apa? Ya data itu harus valid tentang keberadaan anak itu. Jadi kalau memang kita itu sesuai dengan aturan ya betul nggak data-data yang kita kumpulkan itu pas untuk kita mengambil keputusan itu. Misalnya ada anak ini kasus terjadi ya, anak-anak PKL pada saat di sana itu menggunakan pil apa yang pilnya hewan itu ya sampai menghasilkan halusinasi. Ya, kemudian kita kumpulkan loh ini gimana ini? Ini kan kasusnya sampai anak menggunakan termasuk bisa juga kriminal ya, karena menggunakan obat-obat terlarang. Nah kita data seperti itu, ternyata dari data informasi dari Buddha, Bangladesh menyampaikan anak ini sudah menggunakan lama, ya, dan ada buktinya. Ya, kalau sudah seperti itu, ya kita itu kalau mengambil keputusan kita sampaikan dari masing-masing individu itu seperti apa, jadi kita bisa mengambil keputusan. Ya, untuk itu ya kalau memang 2 kali kan aturannya yang terpaksa memang tidak bisa sekolah di sini ya terpaksa memang harus pindah ke sekolah lain atau apa ya memang seperti itu. Kalau aturan itu tidak dilaksanakan berarti sekolah kita itu tidak tegas terhadap aturan itu dan bisa melemahkan pada siswa-siswa yang baik itu tadi. Protes komplain Pak lah masa anak saya misalnya campur sama anak pengguna kan gitu ya. Kan sama-sama itu jadi hal seperti itu betul-betul kita berdasarkan data, harus berdasarkan data. Ya, ada lagi ada anak memang cara katanya melakukan memposting tindakan asusila ya misalnya ditunjukkan di media massa. Lo buktinya mana? Betul kita intervensi memang betul-betul memang anak itu mencemarkan nama baik sekolah ya ada buktinya kenapa itu. Jadi akhirnya seperti itu. Akhirnya nanti di keputusan di rapat kita bisa memperhitungkan bahwa untuk naik kelas itu tidak hanya kompetensi aja ya tapi karakter itu juga menentukan ya kalau memang gini tidak layak kalau memang karena dari sikap itu juga sudah bisa menentukan bahwa anak itu memang tidak layak. Jadi seperti itu. Baik Pak, terkait dengan daya dukung Pak ketika jenengan mengambil keputusan bahwa anak harus pindah atau tidak naik itu, bagaimana daya dukung di sekolah terkait mungkin warga, guru yang lain ketika pengambilan keputusan tersebut? Jadi nanti gini, saya sedang menyampaikan ke warga, ke unit dan sebagainya. Kalau kita mengambil keputusan, pertama harus ada dasarnya, ya ada dasarnya ya baik data dari aturan yang ada di sekolah kita dan sebagainya. Kita tidak boleh loh karena berdiskusi karena kemauan kepala sekolah ngotot sebenarnya tidak boleh. Kita betul-betul memang mendengarkan dari mereka saja. Makanya kepala sekolah itu tidak boleh langsung memberikan instruksi gini, tidak dengarkan dulu. Masukan dengarkan dulu. Akhirnya kita ini sebagai penengah untuk mengambil keputusan itu. Sehingga tuh hal-hal keputusan penting itu tidak harus mau kita keluarkan lagu di forum, tidak. Kita bicara dulu di dalam manajemen kita secara internal. Ya, sehingga nanti kita bisa mengarah supaya keputusan kita itu betul seperti itu. Jadi kalau kita daya dukungnya mesti didukung oleh musyawarah. Ya, nah, betul-betul memang ini keputusan kita bersama. Dan di sini memang tidak ada memang kepala sekolah memasakkan ingat tuh ya kalau memang memasakkan itu ada bapak di sekolah itu bukan hanya kepala sekolah
Ya, sekolahnya yang terimbas. Ya, kalau salah, ya tidak mungkin orang tuanya semudah itu menerima. Kalau yang keputusannya salah, ya kondisinya tidak benar sesuai dengan yang senyatanya terjadi. Begitu. Mungkin ada prosedur-prosedur Pak yang diambil terkait kasus dilema etika. Jadi yang begini, begitu ada kasus, Ya. ya siapa yang terlibat di situ? Masih kita tugaskan untuk tolong cari data bukti yang sesungguhnya itu. Dan itu terlampau, ya. Tidak hanya lesan. Buktinya memang otentik dari kepolisian kan, ya, dari pernyataan orang tua kan, ya, dari senyuman sendiri itu ada, itu lembaga pembina itu ada. Jadi kalau memang itu sudah buktinya ada, mari kita bicarakan ini kasusnya, buktinya ini, datanya ini, baru kita semuanya berhenti. Prosesnya seperti itu. Jadi di data dikumpulkan dulu, Iya. lalu dikonferensikan lebih. Kira-kira pernah nggak Pak ada tantangan ketika panjenengan atau seorang pemimpin sudah mengambil keputusan terhadap sebuah kasus itu, apakah ada tantangan? Kadang-kadang gini, kita sudah ngambil keputusan kadang-kadang ya, ada yang istilahnya tidak mentail ya, tidak tahu dengan guru-guru kita sendiri juga ya, kita sudah ngambil kebijakan ini tapi gurunya tidak paham. Tapi seorang pimpinan itu pimpinan sekarang eranya itu era pelayan ya, kita itu seorang pelayan, jadi harus sabar, telaten menjelaskan kepada semuanya itu ya. Jadi kalau kita itu sudah ngambil kebijakan misalnya seperti ini, oh monggo guru-guru membuat kelengkapan pembelajaran, kelengkapan mengajar misalnya itu sudah paham. Tapi ada guru yang tidak paham gitu. Ono 1, 2, kenapa sih Pak di era Merdeka Belajar kok masih tetap seperti ini kan gitu. Tidak paham bahwa itu pasti guru salah satunya harus membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan evaluasi di dalam perencanaan itu mulai zaman kuliah dulu. Kita itu ya sudah diajari sama dosen kita itu membuat kelengkapan pembelajaran. Jadi tidak ada masalah bebas atas salah gurunya dan sebagainya, tidak juga itu. Tapi ada yang kadang-kadang dia itu ternyata kok tidak melakukan ini, ternyata kenapa? Dia itu tanya. Jadi tantangannya gitu, ketidakpahaman baik kepada siswa. Kita sampaikan kepada kita itu di sini melayani anak-anak bukan sebagai orang yang menjudge begitu saja. Layani anak-anak, tidak semuanya itu cerdas dan cepat. Tapi kadang-kadang anak-anak itu perlu proses karena misalnya pemahaman itu agak lambat. Ya, jadi kita itu juga harus menyampaikan hal seperti itu. Ya, bahwa ini yang sesungguhnya penjelasannya apa harus pada pemimpin yang saya nyampaikan kepada wali kelas itu. Jadi sampaikan tolong kita semuanya di sini adalah untuk melayani anak-anak supaya menjadi anak-anak yang terbaik, generasi yang kita harapkan. Kemudian apakah ada hal-hal efektif Pak dalam pengambilan keputusan? Yang harus efektif ya. Ya. Jadi nanti gini, keputusan itu harus nampak hasilnya ya, ada efeknya, ada dampaknya. Kalau kita tuh ngambil keputusan saat itu kan harus ada evaluasi juga. Efektif nggak kita laksanakan itu? Dan itu tidak semuanya itu kalau di instansi kita itu mudah, ya. Oh ini sudah menjadi keputusan, itu tetap menjadi pengawasan melekat seorang pimpinan. Itu didampingi sampai proses itu ada. Kalau ada satu yang penting itu gini, keputusan itu adalah istilahnya hal yang idealnya yang harus kita capai, keputusan untuk meningkatkan grade atau jenjang tertentu. Jadi tidak boleh orang keputusan tinggal begini. Bagaimana kalau begini Pak? Bagaimana kalau begini? Akhirnya sekolah itu tidak berjalan karena seperti dagang di pasar. Ya, jadi bagaimana juga pemimpin itu mengawal agar sekolah ini berjalan menuju grade yang lebih maju, ya, lebih berkualitas. Ya. Kalau ada 1, 2 dan sebagainya, loh
Enggak semuanya loh, kalau memang kita ngambil keputusan begini itu ada semuanya mau setuju gitu enggak, itu harus kita arahkan. Tapi bagaimana juga karena pimpinan seorang pelayan, bagaimana etika cara kita menyampaikan, tidak boleh emosional, tidak boleh ya, arahnya jelas. Kalau kita mengambil kena ikannya tidak sampai ke roh airnya, tujuan kita kan mencapai ke sana, tapi tidak boleh yang merta-merta harus begini harus tidak boleh. Tetap kita menyampaikan dengan baik kalau tujuan kita baik. Apakah pernah Pak ketika setelah mengambil keputusan terhadap sebuah kasus itu ada jadwal atau pantauan Pak dari seorang pemimpin? Jadi apakah ada perbaikan atau seperti itu? Oh gitu. Ya. Jadi nanti gini, apa istilahnya, di kepala sekolah kalian hanya memantau ya, monitoring dan evaluasi itu di samping supervisi ya, supervisi dari kinerja masing-masing. Kalau memang masalah kaitannya dengan keputusan kebijakan itu monitoring dan evaluasi seorang pimpinan. Ya. Jadi kalau kita tuh melaksanakan apa atau sebagainya harus dipantau loh. Keputusan dipakai untuk mestinya arahnya itu paling tidak itu mengatasi masalah atau juga meningkatkan mutu. Itu harus nampak itu kalau seperti itu. Ya, jadi kalau memang mengenai ya harus kita berbicara dengan dengan di manajemen kan ada wadah terkait. Dengan urusan apa kita berbicara. Jadi ngapunten ya, tidak semuanya kita selalu kalau masalah diundang semuanya. Ya itu tanda. Kalau urusan belum cukup dengan guru saja. Siswa cukup dengan siswa. Kalau memang ada yang interseksi kita panggil dua-duanya biar cepat. Lah kalau dana pun nanti makanya tidak ngajar kalau ditanya terus kan gitu ya. Ya. Setelah mengambil keputusan, apakah seorang pemimpin itu ada refleksi Pak atau semacam pembelajaran? Ya, kalau kita itu gini, biasanya kalau di sekolah kita, mestinya kan hari Jumat itu koordinasi ya. Ya. Itu tempat kita secara rutin itu melakukan refleksi. Kan kita ngamati dari masing-masing apa yang sudah dilakukan ini ke depannya atau apa. Memang kita rutin ada jadwal kan hari Minggu rapat manajemen. Itu memang ada jadwal. Tapi kalau secara insidental kita harus cepat tanggap. Ya, terkait. Jadi kalau ada mana-mana gejala seperti ini, ya misalnya masalah sarana fisik misalnya sudah kita putus ini kegiatannya misalnya harus perbaikan atap ya. Tapi ternyata lupa cuacanya kok pernah jadi berubah, kita langsung refleksi ya seperti secepat itu, jadi tidak harus nunggu hari Jumat ya. Jadi ada yang memang secara rutin memang kita laksanakan. Kita di sini tiap Jumat mesti Jumat pagi itu kita tuh rapat ini melihat situasi kondisi permasalahan yang muncul. Iya. Jika butuh ada refleksi cepat langsung ya. Kan memang di teman-teman kita itu kan istilahnya kalau ada apa biasanya saling menyampaikan pada. Jadi kita tuh tidak nutup-nutupi memang di sini. Itu kuncinya itu sampaikan itu. Jadi betul-betul apa kalau ada masalah itu memang harus kita sampaikan. Kalau sampaikan apa adanya, ya tidak dilaporkan yang baik-baik saja enggak. Sampaikan apa adanya, ya, gitu. Lalu kita mengambil keputusan ya pas. Mungkin cekap semakin Pak Menteri. Yeah. Saya dan Yus terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bila ada kurang atau salah katanya kami mohon. Sama-sama. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, di sini saya ingin menanyakan sesuatu terkait dengan studi kasus. Untuk studi kasus ini dalam rangka kegiatan demonstrasi kontekstual terkait dengan perbedaan. Mohon izin, kami ada beberapa pertanyaan mengenai studi kasus di sekolah yang Bapak pimpin di sini. Pak saat ini Bapak sedang lagi sih Pak. Alhamdulillah hari Jumat saya kegiatannya hanya kegiatan manajerial, jadi tidak ada
kelas yang harus saya handle. Alhamdulillah bisa melayani 4 hari. Saya 4 hari. Ya, siap. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Begini Bapak, saya itu ingin menanyakan terkait dengan sekolah yang mengambil keputusan untuk kegiatan ujian di kelas 3. Nah, di kelas 3 ini kan anak-anak sudah mau PKL, sedangkan pembelajaran juga sudah selesai. Nah, itu bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait ujian untuk kelas 3 ini yang sekolah sudah mencoba memberikan pilihan antara ujian UKK ataukah ujian yang kolaborasi? Itu bagaimana Bapak? Iya, Pak Haris, saya begini, ujian kelas 3, kelas 12 ya. Kelas 12 itu kan kalau kita mengacu pada yang telah kita lakukan sebelumnya, itu kan mesti ujian akhir semester itu kan ujiannya ujian tes tertulis. Anak yang gagal mencocokan atau menjawab jawaban lebih dari satu salah benar, ada sedikit satu jawabannya benar, seperti itu kan. Sebenarnya ini perkembangan aja Pak, dari perkembangan dari kita telah melakukan berbagai macam jenis evaluasi dan macam-macam. Setelah kita evaluasi, kita kaji, akhirnya di tahun ajaran ini 2024-2025 kita putuskan untuk merubah bagaimana cara kita mengakses para murid kita. Karena dari sebelumnya yang telah kita lakukan, murid kita itu cenderung dalam tanda kutip itu kurang greget. Padahal gurunya itu kan sudah membuat soal itu kan setengah mati, sudah mengikuti kaidah-kaidah pembuatan soal, kisi-kisi, kunci kartu soal macam-macam. Tapi para murid itu kurang greget, ditandai dengan kadang-kadang ikut ujian terlambat, kemudian dalam pengerjaannya tidak serius. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada kesimpulan atau tahapan kita harus merubah. Rubahnya bagaimana? Nah, nyambung dengan kurikulum merdeka yang terkait dengan pembelajaran berpreferensi, bahwa di dalam memberikan layanan kepada siswa itu juga harus ada kolaborasi sehingga lebih bisa memunculkan potensinya siswa. Maka ujiannya atau asesmennya saya rubah menjadi asesmen kolaborasi. Di situ nanti yang menjadi, karena kita SMK itu berbasisnya kompetensi kejuruan, maka yang nanti yang menjadi penggeraknya itu para kaprokli, para ketua program keahlian Indonesia. Jadi nanti para kaprokli ini akan membuat sebuah pedoman, akan membuat sebuah istilahnya target, bahwa kelas 12 katakanlah, kelas 12 ini yang diinginkan dari kurikulum, dari target kurikulum itu apa? Setelah ketemu targetnya, disepakati, targetnya ketemu, kemudian dipelajari, akhirnya para kaprokli ini akan mengumpulkan kurikulum umum, sehingga nanti dicapai kesepakatan. Nanti berarti akan, misalkan dia akan unjuk kerja. Nah, akhirnya untuk mencapai target yang diinginkan oleh kurikulum itu anak-anak harus melakukan unjuk kerja. Nah, nanti unjuk kerja itu tinggal unjuk kerja di bidang apa? Kalau misalkan kalau otomotif apa perbaikan rem, kalau listrik misalkan instalasi listrik, kalau SRP mungkin pembuatan software itu unjuk kerja. Nah, nanti itu masing-masing mapel harus mengambil peran. Di mana perannya masing-masing itu? Sehingga nanti tercipta asesmen yang kolaboratif dan terintegrasi. Jadi anak-anak tidak dihadapkan dengan berbagai macam setiap guru membuat soal. Nah, sekarang sudah jadi satu. Arahnya ke sana. Nah, ini kenapa kelas 12? Karena kelas 12 ini kan ujian pertama ya. Nanti di akhir November. Nanti setelah ini berjalan dan kita evaluasi, metode atau strategi ini akan kita terapkan di kelas 10 dan kelas 11, tentunya dengan perbaikan dari kelas 12 tadi. Arahnya ke sana Pak, karena ya tadi kenapa itu tadi ya, backgroundnya atau latar belakangnya gregetnya murid itu jauh kurang, cenderung meremehkan, macam-macam indikatornya, terlambat, tidak serius dalam mengerjakan. Ada aja yang lupa kartu ujian, lupa password, itu kan indikator-indikator
anak-anak itu tidak begitu fokus, tidak begitu greget dengan ujian tulis kita. Kira-kira begitu Pak Daris terkait dengan kenapa kok akhirnya sekolah memutuskan agar berubah. Jadi pada dasarnya timbulnya perubahan itu karena adanya siswa yang mulai ada penurunan yang tinggi Pak. Betul, dan hampir sebagian besar Sebagian besar ya, cenderung turun. Siap. Selanjutnya Pak, terkait dengan penjenengan mengambil keputusan tersebut, apakah tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada? Sejauh yang saya tahu tidak, karena kan kita memberikan kesempatan kepada Bapak Guru untuk mengembangkan instrumen asesmennya sesuai dengan capaian pembelajaran masing-masing. Kalau kan ibaratnya kalau dulu itu diberikan kesempatan sendiri-sendiri tiap guru. Sekarang ayo ngumpul bareng membuat sebuah instrumen yang tidak lari dari capaian targetnya masing-masing, tapi berwujud dalam satu kegiatan yang nyata lah, yang nyata. tidak hanya sebatas di atas kertas gitu. Nah betul, jadi guru itu kan masih diberikan wewenang. Nah kemudian juga murid malah diberi kesempatan untuk berkembang. Dia menjadi lebih dilatih percaya dirinya, dilatih berpikir kritisnya, karena dia nanti akan dalam satu kali kegiatan dia sudah menghadapi berbagai macam proses. Ya dia nggak disadari kadang-kadang bahwa dia nanti diamati dari sisi ketertibannya oleh guru PPKN, diamati dari atau diuji dari guru matematikanya ketika dia mungkin nanti mengukur volume. Kalau di otomotif misalkan ada yang penggantian kampas rem, itu kan ya kan ada diameter, diukur dan macam-macam, itu kan menghitung juga kan ada matematika di sana. Kemudian mungkin nanti juga secara tidak sengaja dia diuji dari bahasa Indonesia ketika dia membuat kesimpulan, bagaimana cara dia menyimpulkan pemilihan katanya, apa mungkin juga ketika disuruh presentasi kalimat-kalimat yang bagus. Secara tidak sadar juga nanti dia ketika dia ada perintah tulis dalam bahasa Inggris nama komponennya, itu juga secara tidak langsung itu juga pemilihan dari bahasa Inggris. Ya tergantung nanti target atau capaian pembelajaran diinginkan oleh mapel umum itu apa di orang anak otomotif. Nah, sehingga nanti dia berarti saya akan tanyakan ini, saya berikan ini, seperti itu. Pak, menurut saya dari keputusan itu, menurut panjenengan sendiri itu kira-kira apakah sudah sesuai target penilaian atau ada mungkin kurang cocok atau bagaimana, atau masih kurang sempurna? Ini kan kita sudah perencanaan dan ini sudah kita buat semacam keyakinan bahwa ini pasti nanti akan meningkatkan kompetensi siswa. Nah, tapi kan ini baru pelaksanaan pertama ini. Ya. Jadi nanti kita tahu kurang lebihnya ketika nanti yang kelas 12 ini menjalankan duluan. Sehingga kalau kita tahu ini ada kekurangan, ya nanti kita coba tutupi, kita lengkapi kekurangannya. Nanti ketika pelaksanaan kelas 10 sama kelas 11 itu sudah lebih baik lagi. Jadi saya kira kalau sekarang kita belum bisa secara fix menyatakan bahwa ini memenuhi target atau tidak, semua ya belum bisa karena kita memang belum melaksanakan. Tetapi kalau dari sisi perencanaan, dari sisi hitam di atas kertas, insya Allah ini akan meningkatkan kompetensi. Nah, selain dasar keputusan jalan tadi bahwa kondisi anak ini karena akan penurunan kan gitu. Misalnya Bapak memutuskan untuk mengambil langkah proses penilaian yang kolaboratif. Nah, di situ Pak, selain dari keputusannya yang diambil itu, dasar lain selain kondisi penurunan anak, ataukah ada literasi lain mungkin dasarnya Pak? Ya, contoh yang lain ATM mungkin? Yang jelas
kita itu kan terinspirasi dari kurikulum Merdeka yang selalu berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, menghargai potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Anak memiliki kebebasan untuk mengembangkan pikirannya. Lah, kira-kira kan ketika kita melihat ini semua, kemudian kita juga sudah memiliki ujian UKK yang demikian bagus, yang ternyata masih bisa dikembangkan ya. Nah, dari dasar itu semua akhirnya kita punya di tim kecil ini, di tim kurikulum ini sudah membuat sebuah istilahnya desain. Ini kalau ditambahkan dengan ini faktor ini ujian ini menjadi akan lebih baik. Referensi mungkin yang memang yang sama persis belum ada, tetapi kalau parsial ada. Parsial artinya guru umum kolaborasi dengan guru umum membuat sebuah proyek apa, nanti itu sudah ada di sebuah di SMK yang lain sudah ada, jadi produktif kolaborasi dengan produktif itu sudah ada. Nah ini tapi yakin karena ketika umum sudah bisa di sekolah lain, produktif juga sudah bisa di sekolah lain, ini kalau disatukan sebenarnya bisa. Dan saya punya keyakinan itu. Prinsipnya adalah adanya keterbukaan, saling memahami, saling menghargai, dan tidak ada perasaan untuk dikucilkan, tidak ada. Karena semua pasti berperan, punya peran. Tinggal dia mau membuka diri, guru bersangkutan mau membuka diri, membuka hati dan pikirannya. Oh iya, ternyata mapel yang saya ampu itu kalau dihubungkan dengan otomotif bisa berperan di bidang ini. Nah, nanti harapannya apa? Nanti kedepannya ketika ini sudah kita terapkan seperti ini, kedepannya nanti untuk pelajaran tahun depan itu pembelajaran nanti akan lebih terarah lagi. Bahasa Jawa terarah ke sana, bahasa Inggris terarah ke kejuruan, semua terarah ke kejuruan, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, PPKN. Jadi referensi yang sama persis memang belum ada, saya belum menemukan lah. Saya hanya membaca, mendengar dan mendengar dan melihatnya saja juga belum. Tapi melihat secara langsung belum. Tapi kalau di media sosial, di YouTube itu sudah saya lihat. Dan ini alangkah bagusnya lagi kalau terintegrasi sehingga anak ini punya keyakinan bahwa aku belajar bahasa Inggris itu untungnya, gunanya. Aku belajar agama PPKN itu juga ada hubungannya. Kenapa sih? Kadang-kadang anak-anak bertanya, aku mau otomotif, aku mau listrik, lah kok sinau sejarah, lah kok sinau. Nah, ini jamblang ke sana daerahnya. Jadi selain ini adalah proses evaluasi, berarti ada tujuan lain Pak ya, ke depan ada tujuan lain, salah satunya yaitu kalau saya dulu pernah ingat kita ada yang namanya STEM Baik. Nah, jadi harapannya ke depan pembelajaran itu bisa lebih terarah lagi sesuai dengan jurusan masing-masing. Betul. Nah di situ anak-anak memiliki pemahaman yang lebih terkait dengan apa yang dipelajari pada pelajaran normatif dan adaptif, sehingga anak-anak bisa lebih lebih bisa tertantang, bergairah, performnya akhirnya kan naik. Oh iya, ya yakin berangkat dari kain itu akhirnya belajarnya semangat. Ya. Nah, dengan yakin belajar semangat, insya Allah kan potensinya meningkat. Begitu. Pak Pak, seandainya dari proses ini berjalan, kira-kira apakah ada ide lain untuk mengembangkan atau ide kreatif lain untuk mengembangkan proses penilaian ini? Jangan punya cita-cita mungkin? Ya, jelas. Karena saya ingin ya nanti semakin lama itu grade-nya indikator, grade-nya instrumen itu meningkat. Awal kita ini kan awali kemarin para kaprofi, para koordinator mata pelajaran sudah saya kumpulkan untuk berembuk, kemudian sudah saya sampaikan di sana. Oke lah, kalau misal belum ada yang katakanlah memenuhi ekspektasi dengan yang ideal bagi jurusan tertentu, mulailah dari yang paling sederhana. Tujuannya apa? Tujuannya satu, memberikan keyakinan kepada guru bahwa ini hal yang bisa dilakukan. Dan saya berjalan dari dulu.
ketika nanti ini step ini sudah terlewati, nanti step yang kedua insya Allah akan lebih meningkat, lebih baik lagi. Seperti itu. Ya target umumnya ya saya ke depan itu ingin anak-anak kita itu anak yang punya kompetensi tinggi, bisa bicara, berani berpikir kreatif, bisa berpikir kreatif, berani mencoba, tidak malu-malu. Selama ini anak-anak kita kan masih malu-malu. Dia punya kemampuan, tapi dia nggak bisa menceritakan kemampuannya, sehingga orang lain nggak tahu. Sehingga ketika diwawancara pasti banyak yang salah satu caranya ya lewat ini, karena nanti kan ketika anak ini gurunya berkolaborasi, paling tidak kan nanti anak ini akan menghadapi banyak guru dalam ujian. Dia kan terbiasa bekerja di bawah tekanan nantinya. Biasa tampil dalam kerja gitu. Biasa diawasi, punya tanggung jawab yang lebih ketika dia melaksanakan. Bapak, jangan terkait dengan keputusan yang sudah saya ambil ini, bagaimana apa itu dari dukung teman-teman atau dukungan teman-teman, apakah antusias atau pribon Pak? Kalau di tingkat Kapropli sama koordinator mata pelajaran Pak Program Badan dan Pelajaran yang sudah kita berdiskusi selama 2 hari, mereka menyambut baik, antusiasmenya tinggi, terbukti dari setelah kita tutup acara di tanggal 10 itu, besoknya itu sudah ada yang mulai bergerak. Tetapi memang di beberapa guru umum terutama, guru umum itu masih merasa bingung. Nah, kita juga turun ke lapangan, mencari informasi yang menjadi titik permasalahan guru itu di mana, apa yang guru umum itu dia masih bimbang, masih ragu-ragu. Nah, kita serap informasi sebanyak-banyaknya. Nah, sambil apa? Sambil kita melakukan pendekatan sambil kita memberikan pencerahan, motivasi bahwa semua bisa berperan dengan cara begini. Jadi beberapa sudah saya lakukan dan beberapa teman Kaprofin juga secara persuasif juga sudah melakukan pendekatan beberapa guru yang memang sedikit masih mengalami kebingungan. Ya ini kan pertama, jadi mungkin mereka belum punya gambar. Kemarin seperti contohnya bahasa Jawa itu, Pak, saya bahasa Jawa itu perannya di mana? Ya, tinggal saya sesuaikan dengan target capaian Anda di tahun kelas 12 ini apa? Hasilnya bisa promo Pak. Oke, berarti nanti anak-anak bisa saya wawancarai dalam bahasa Jawa, promo, Inggris. Oh bisa Pak ya? Bisa. Wawancaranya seputar apa? Ya seputar yang mereka lakukan tadi. Pertanyaannya itu, tapi dalam bahasa Jawa. Minimal lah dia tahu pulau, panjenengan. Promo yang biasa dulu lah. Promo yang seharian dipakai kan dalam bahasa Jawa. Ya nanti ya jumlah pertanyaannya nggak sampai banyak Bu, tapi juga yang penting dia sudah memenuhi indikatornya itu bahwa dia bisa layak dinyatakan sudah bisa berbahasa promo halus atau promo. Mungkin itu dulu Bapak yang bisa saya tanyakan untuk kedepannya. Mungkin untuk perkembangan sekolah nanti terkait dengan beliau akan ada pertanyaan lanjutan, dan juga ini merupakan suatu pengalaman juga bagi saya Pak, pengalaman juga yang lumayan banyak sekali yang bisa saya ambil, terutama bahwa dengan ketika mengambil keputusan tidak hanya sekedar diambil saja, tetapi dikoordinasikan dengan lebih. Kemudian dari proses koordinasi dan berjalan, kita juga melaksanakan pendampingan, tidak hanya kelas. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah disempatkan bagi saya, terutama, dan mohon sedikit masukan mungkin untuk saya pribadi. Ya Pak Daris, selamat pertama sudah bisa mengikuti kegiatan berangkatan yang ke-11.
Iya, boleh. saran saya ikuti dengan baik karena banyak ilmu, banyak pengalaman yang dapat dari sana. Itu jangan ya tugasnya memang banyak, tapi tugas itu secara tidak langsung akan mendidik panjenengan untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, jadi ikuti dengan baik, sukses untuk Pak Danis. Oke, aja. Terima kasih Pak atas waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.